Salat 23 rakaat tapi dalam waktu 10 menit. Sekarang saya ajak Bapak Ibu berfikir dengan logika saja dulu. Kalaulah salat itu tumakninah 23 rakaat, di mana letak tumakninahnya? Dalam salat yang geraknya cepat sangat. Kira-kira di mana tumakninahnya? Disebut oleh para ulama itu bid'ah. Ini yang disebut dengan bid'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun deh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berkahi kita semua, insyaallah yang hadir husnul khatimah. Kemudian kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua. Yang pertama yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, anak yang soleh, rezeki yang melimpah, berkah, husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, sehat semua Bapak Ibu ya. Ini puasa yang kedua, insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu semua sampai akhir. Allah panjangkan umur dan faidah insyaallah. Panjang umur tapi tak ada faidah sama saja. Tapi kalau panjang umur, berkah, faidah insyaallah. Husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bisyibrin. Kita mulai dari hadis ini terlebih dahulu. Kata baginda Nabi, sungguh kelak umatku akan mengikuti perbuatan atau tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Shibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sedikit demi sedikit. Wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Kalau istilah bahasa kita itu membahasakannya sampai sekalipun masuk ke dalam lubang yang kecil pun mereka masuk, ikut. Nah, inilah karakternya orang-orang di akhir zaman kata Nabi. Persoalan ini Bapak Ibu adalah khisalul jahiliyah, daripada perbuatan orang-orang jahiliyah. Khisalul jahiliyah. Jadi persoalan jahiliyah ini Bapak Ibu, itu kalau kita membahasakan jahiliyah, itu oleh para ulama diartikan jahiliyah itu du'aful ilmi, jahiliyatun fid din. Jadi arti jahiliyah di sini itu bukan bodoh secara ilmu, bukan. Kalau ilmu itu orang pintar-pintar. Terkhusus persoalan ilmu dagang itu orang Arab tidak bisa, jangan ditanya Pak. Itu masalah orang Arab itu kalau dia persoalannya adalah ilmu dagang, oh itu sudah nomornya.
Mereka itu menggunakan rihlatas syita'i was saif itu. Ada di dalam Al-Quran itu kebiasaan orang Arab itu pergi berdagang keluar kota. Kadang-kadang 6 bulan, 1 tahun, lebih kadang 1 tahun. Balik bawa berkah itu Pak, balik bawa hasil. Uniknya, setelah balik dapat hasil, balik dia dapat hasil, itu yang mereka lakukan adalah pesta pora. Jadi mereka melakukan pesta pora. Dalam pesta pora yang mereka lakukan itu setidaknya harus ada 3 hal. Harus ada 3 hal. 1, khamarnya, minuman kerasnya. Harus Pak. Kalau tak ada tak hebat. Kalau tak ada tak seru. Maka harus ada khamarnya. Yang kedua, harus ada maisirnya, judinya. Yang ketiga, ini yang paling berbahaya yang ketiga ini. Bukan berbahaya sih, tapi pelengkap kalau tak ada tak sempurna. Yang ketiga, namanya biduan. Apa namanya Bapak Ibu? Biduan itu tahu Bapak Ibu, biduan itu apa? Itu jangan diperjelas lagi. Yang jawab bapak-bapak atu-atu pula ya. Biduan, ini 3 harus ada. Khamarnya, judinya, biduannya. Biduan ini mesti diiringi dengan musik, mesti itu Pak. Ketiga-tiga ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kalau mereka balik dari perdagangan atau habis panen untung besar, mereka lakukan perbuatan tersebut. Salah satu sebab turunnya ayat tentang maisir, judi dan khamar itu selalu berbarengan Pak. Kenapa berbarengan turunnya? Karena 2 ini tak bisa dipisahkan. Khamar, judi tidak bisa dipisahkan. Sehingga turunnya bersamaan. Ada tahapannya. Disebutkan oleh Allah di dalam ayat tahapan terakhir itu, rijsud min amalis syaitan. Karena khamar itu pengharamannya bertahap. Nah, khamar dan judi pengharamannya sama, bertahap. Dan karena mereka satu paket itu. Makanya keharaman judi, keharaman khamar itu bertahap. Tahapan pertama dikasih tahu, ini tidak ada manfaatnya. Apa kata mereka? Ya, kami sebagian mengatakan, ya udah kalau gitu kami tidak ada masalah, kan cuma tidak ada manfaatnya, nggak ada masalah lah kalau kita buat. Yang kedua, turun hadis ayat lagi, kalau sholat jangan mabok, jangan hilang akal, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ada seorang sahabat jadi imam, ngelantur omongannya. Setelah ngelantur, turun ayat, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan deketin sholat kalau kalian masih mabok. Dijawab sama sahabat, jadi kami mabuknya setelah sholat aja. Gitu. Ini jahiliyah Pak, jahiliyah. Keharamannya belum mutlak itu, baru tahapan, ada 3 tahapan. Yang terakhir Allah bilang rijsud min amalis syaitan fajtanibuhu. Apa kata dia? Kata Allah, itu perbuatan setan, tinggalkan. Fajtanibuhu sekaligus menjadi keharaman secara mutlak. Diperjelas para ulama, qaliluhu wa kathiruhu sawa, sedikit banyak sama semua. Jadi mau khamarnya itu sedikit atau banyak sama semua. Bisa dipahami tahapan keharaman daripada khamar dan judi. Ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masanya. Makanya Bapak Ibu, jahiliyah itu bukan persoalan pemahaman keilmuan, bukan, tapi lebih tepatnya agama. Kata ulama, Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya menjelaskan yang disebut dengan jahiliyah adalah jahiliyatun fid din. Kata Yusuf Al-Qaradawi, masalah jahiliyah itu adalah jahiliyah dalam ilmu agama. Begitu juga para ulama, Ibnu Katsir, Imam Nawawi Al-Bantani, Al-Maraghi, Jalalain, Tafsir Al-Munir karangan Wahbah Zuhaili, sama menjelaskan maksud jahiliyah, jahiliyatun fiddin,
bodoh dalam urusan agama. Sekarang kita lihat hadis Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Ilmu diangkat, kebodohan bertahan. Bertahan di sini maksudnya Nabi bilang akhir zaman isi manusianya juhal, orang-orang yang bodoh. Bukan bodoh dari sisi ilmu. Kita lihat teknologi canggih apa tak canggih. Zaman bapak ibu kecil ada enggak kayak gini? Enggak ada pak, boro-boro kayak gini. Telepon itu pakai telepon rumah. Di telepon rumah tuh kita nggak bisa ngerekam. Itu pun kalau yang ada. Dan tidak semua orang punya. Cara menggunakan telepon pun kita tidak terlalu paham waktu itu. Canggih dia pak. Ke depan, semakin akhir zaman, ini nanti nggak bermanfaat lagi. Akan kembali kepada asalnya. Orang-orang tidak akan lagi menggunakan HP. Itu nanti secara bertahap zaman itu begitu pak. Ketika sudah sampai pada puncaknya, artinya kejayaan sampai pada puncaknya, dia akan terjadi degradasi, akan terjadi penurunan yang drastis. Kita lihat dalam sejarah kejayaan Islam. Pertanyaannya, penemu lensa-lensa ini muslim atau non-muslim? Lensa kacamata muslim atau non-muslim? Muslim. Itu ilmuwan muslim semua. Cerdas apa tak cerdas? Cerdas. Sekarang semua cerdas pak. Anak kecil bisa menggunakan HP. Orang tua atuk-atuk itu belum tentu bisa. Perbedaannya di mana? Pemahaman. Apa sebab? Tingkatan pak. Yang naik itu semakin tinggi. Pertumbuhan teknologi semakin canggih. Persoalannya satu saja. Apa persoalannya? Apakah berbarengan dengan tumbuhnya pemahaman agama? Bisa dipahami ya? Apakah berbarengan pertumbuhan teknologi, keilmuan akademisi berbarengan dengan tumbuhnya secara akademik, secara keagamaan? Itu yang perlu kita pahami dulu. Jika tumbuhnya berbarengan, ada keseimbangan. Ketika ilmu teknologi naik, agama naik, kira-kira ada keseimbangan atau tidak? Ada keseimbangan. Tapi kalau mohon maaf, teknologinya tinggi, agamanya justru merosot, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketimpangan. Ini sudah halus banget nih bahasanya pak. Ketimpangan. Persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan menurutnya ilmu agama. Ini yang disebut oleh Nabi yathbutul jahlu. Apa yang disebut dengan yasbutul jahlu? Merosotnya ilmu agama, naiknya ilmu-ilmu sekuler. Naiknya ilmu-ilmu yang merusak. Sebenarnya tidak merusak, tapi itu tidak bisa kita hindari Ustaz. Betul. Hanya saja kontrolnya tidak ada. Apa kontrolnya? Agama. Sekarang kita lihat. Kita lihat. Dalam berpuasa itu hukumnya apa? Wajib apa tak wajib? Wajib. Bapak ibu puasa, dalam puasa itu menahan apa? Ini mesti sudah disampaikan. Orang puasa menahan haus dan lapar. Itu physically. Cuma secara fisik saja. Zahir saja. Tapi ada secara batin, ada. Menjaga, mohon maaf, pandangannya. Makin lama mic-nya makin turun. Bisa dipasang. Tolong sini. Ya. Tahu betul ente. Naikin. Oke Bapak Ibu. Biasalah. Agak turun sedikit. Mudah-mudahan bisa diganti yang baru. Kita kembalikan Pak. Jadi sampai mana tadi lupa. Agama. Orang puasa wajib menahan haus dan lapar. Itu jelas Pak. Itu secara zahir. Sekarang pertanyaannya secara lisan terjaga apa tidak? Pertanyaannya secara lisan terjaga atau tidak? Hawa nafsunya terjaga atau tidak? Kita ambil contoh perbuatan yang nyata. Apa hukumnya ngabuburit? Ngabuburit hukumnya apa? Mubah kah? Halal kah? Haram kah? Makruh kah?
Ustaz, kami ngabuburit suami istri itu tidak ada masalah. Yang masalah mohon maaf generasi muda datang dengan pacarnya. Dia puasa tapi dia gandengan tangan. Pertanyaannya muncul, di mana letak ilmu agamanya? Ustaz, yang penting kan kami puasa, masalah kami berpacaran itu apa urusannya? Dosanya tetap dosa kan? Apa mungkin kita menghalalkan, mohon maaf, dengan dia berpuasa, agama menghalalkan perbuatan yang mohon maaf dilarang oleh agama? Mungkin enggak? Tak mungkin, Pak. Jadi ngabuburit jalan, puasa jalan, imbang. Dosa oke, puasa oke. Ya kalau mohon maaf ibadah puasanya diterima oleh Allah. Kalau tidak, ini sudah mesti dosanya, Pak. Jelas, Pak. Dosanya jelas. Tapi persoalan pahalanya betul diterima atau tidak, wallahu a'lam bissawab. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, adakah ilmu agamanya di situ? Ada. Dia mengikuti puasa dalam bentuk kewajiban, tapi mohon maaf, kurangnya pengetahuan agama tentang hukuman bersentuhan laki-laki dan perempuan menjadi persoalan. Bisa dipahami sampai di sini, Pak ya? Ini disebut dengan du'ful ilmi. Salah satu sebab terjadinya penyimpangan dalam agama, degradasi persoalan agama, pemahaman agama yang lemah. Du'ful ilmi fid din. Lemahnya pemahaman agama. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Pertanyaannya muncul. Apa bedanya kita sekarang dengan orang jahiliyah pada masa itu? Apa bedanya? Bedanya, orang jahiliyah pada masa itu tidak muslim. Orang sekarang pelakunya adalah muslim. Tapi pertanyaannya, pernahkah bapak ibu melarang anak bapak ibu, mohon maaf, berpergian ngabuburit dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, atau dengan yang bukan mahramnya? Pernahkah bapak ibu melarang anak-anak bapak ibu melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini? Kalau pernah, berarti mengerti. Kalau tidak pernah, justru menjadi pertanyaan. Ustaz, mereka cuma berdua aja pergi beli buka puasa. Cuma berdua saja. Itu menjadi persoalan kita. Makanya kata Nabi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kelak orang-orang muslim ini mengikuti perbuatan-perbuatan itu orang-orang terdahulu, sedikit demi sedikit mereka akan ikuti. Nah, itu yang pertama contoh. Yang kedua, apa persoalan kita dengan agama? Persoalannya adalah lemahnya pemahaman. Sekarang kita lihat. Saya tidak sedang mengkritiki siapapun, Pak. Tapi ini perlu dipahami agar tidak ada pemahaman yang mohon maaf menyimpang. Kalau kita bicarakan sekarang, salat 23 rakaat tapi dalam waktu 10 menit. Sekarang saya ajak Bapak Ibu berpikir dengan logika saja dulu. Kalaulah salat itu tumakninah, 23 rakaat, di mana letak tumakninahnya? Dalam salat yang geraknya cepat sangat. Kira-kira di mana tumakninahnya? Satu. Kalaulah salat diartikan dengan ketenangan, di mana letak ketenangannya? Kalaulah salat disebutkan sebagai bentuk zikir, di mana letak zikirnya? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Pertanyaannya adalah, apakah pelakunya mengerti agama atau tidak mengerti? Mengerti. Mesti ada dalil, mesti, Pak. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh pemahaman itu? Kita 11 rakaat setengah jam. 11 rakaat setengah jam. Itu bacaannya terlalu panjang, Pak Ustaz. Kami bacaannya kul huwaele. Coba silakan bukti. 23 rakaat kul huwallahu ahad aja. Terus dari pertama sampai akhir kul huwallahu ahad. Dengan model yang cukup agak cepat sedikit. Kira-kira lebih tidak 10 menit? Lebih, Pak. Sehingga mohon maaf, Pak, ada pembahasan para ulama tentang hal ini, Pak.
disebut oleh para ulama itu bid'ah. Ini yang disebut dengan bid'ah. Ini yang disebut dengan serius tentang bid'ah, itu begitu. Jadi Bapak Ibu, ada persoalan bid'ah, ada persoalan tahayul, ada persoalan khurafat, ada satu persoalan lagi yang disebut dengan syubhat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kita butuhkan ilmu. Yang kita butuhkan adalah ilmu. Memahami agama harus serius, Pak. Memahami agama harus punya pondasi. Maka disampaikan oleh para ulama, beragama kalau tidak ada pendamping sesat. Beragama kalau tidak ada pendamping sesat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini poin penting. Apa kata Nabi? Ilmu. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang beribadah dengan ilmu dengan tidak berilmu? Tak sama, Pak. Tak sama. Bapak Ibu jangan asal puasa saja. Kita ini banyak orang puasa, kita puasa. Orang puasa dengan ilmu, kita puasa dengan dosa. Contoh. Kita nggak punya ilmu. Ketika sahur azan berkumandang, oh baru azan, makan aja langsung, katanya. Atau sebaliknya, Pak, ketika azan berkumandang masih ada orang yang masih makan. Kalau kita tidak paham ilmunya, kita akan katakan, oh tercela tuh, batal puasanya, azan dia masih makan. Pertanyaannya adalah, betulkah begitu? Adakah ilmunya? Ada. Apakah semua ulama ini sepakat 4 mazhab ini ketika azan berkumandang habis semua? Tidak, Pak. Tidak. Masih ada sebagian kecil daripada para ulama itu yang ketika dia makan azan berkumandang itu mengatakan habiskan makanan baru kemudian dia selesai. Masih ada. Pertanyaannya adalah, ilmukah atau tidak? Ilmu. Yang kedua, persoalan dalam puasa. Banyak sekali, Pak, persoalan dalam puasa itu. Ada yang mengatakan tentang doa berbuka puasa. Ini pentingnya ilmu di situ. Doa berbuka puasa. Ada orang mengatakan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini salah. Hadis yang sahihnya, Bapak Ibu, hadis yang sahih buka puasa itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak Ibu, persoalannya, kenapa Allahumma laka sumtu ini menjadi satu hadis yang tetap tidak pernah selalu dipertahankan? Saya kasih kuncinya, Pak. Ini ilmunya di situ. Ada orang yang berbuka puasa dengan kalimat tersebut. Seorang ulama bilang begini, hadis palsu, Pak. Dia berdoa tapi hadisnya palsu, boleh. Itu ulama yang bilang. Ulama Saudi banyak yang memahami hal demikian, Pak. Hadis palsu. Pertanyaannya, bagaimana dengan hadisnya dhaif, lemah? Hadis lemah boleh diambil faidah ilmu, Pak. Jadi kalau kita paham, kita tak akan menyalahkan orang. Sedikit pun tidak akan. Ini kunci, Pak, kunci. Maka butuhnya ilmu itu di situ. Yang dikhawatirkan oleh Nabi, persoalannya sederhana. Kata Nabi, orang-orang yang mohon maaf, du'ful ilmi fid din, yang lemahnya ilmunya dalam agama, mereka saling bertikai antara satu dengan yang lain. Salah satu yang disampaikan oleh Dr. Abdul Razak Muhsin Al-Badar dalam kitab dia, apa kata dia? Penyebab terjadinya perpecah belahan itu adalah du'ful ilmi, kurangnya pemahaman. Jadi sampai hari ini kenapa Majelis Ulama Indonesia tidak mempersoalkan doa tersebut? Karena memang tidak ada yang persoalkan. Ada ulama yang membenarkan. Termasuk salah satunya doa zahabaz zama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu hadisnya hasan, bukan sahih, derajatnya hasan.
Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hasan, bukan sahih. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdoa dengan apapun dalam duka puasa tersebut, bahkan ulama yang mengatakan ini ilmunya. Hadis palsu pun tidak ada persoalan. Dalam doa, ya Allah, berikanlah kami makan hari ini, Allah. Ada dalam hadis Nabi? Tidak ada, tapi diterima apa tidak? Bolehkah kita begitu? Itu persoalan. Logikanya begitu. Tapi Bapak Ibu, kita perlu ilmunya. Kenapa kita perlu ilmunya? Agar kita berpuasa dengan ilmu. Misal, yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Ketika azan berkumandang, dia masih tak boleh bagi makan. Yang dalam mulut bagaimana Pak Ustaz? Buang. Kumur-kumur bersihkan. Dibuang, harus. Tapi kalau dalam sebagian mazhabnya Imam Abu Hanifah, telan aja sampai selesai gitu deh. Tapi setelah itu jangan makan lagi gitu deh. Nah, tapi kalau makan lagi ya batal. Tapi kalau sudah masuk dalam mulut azan, tidak mungkin ditahan sampai selesai Pak. Itu tidak mungkin ditahan sampai buka puasa. Maka ada dua kemungkinan, ditelan atau dibuang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini persoalan. Termasuk persoalan tadi. Apa persoalan tadi? Anda berpuasa, tapi Anda melakukan perbuatan kefasikan. Apa kefasikannya? Anda bercampur laki-laki dan perempuan. Bukan berarti tradisi ngabuburit ini itu salah. Cuma kalau Anda datang dengan suami benar. Tapi kalau mereka datang dengan mohon maaf pasangannya haram. Dia berpuasa tapi dia melakukan perbuatan keharaman. Ini yang harus kita perbaiki. Sama istilahnya Bapak Ibu puasa tapi nggak sholat. Itu sama-sama. Ada Ustadz yang bilang begini, Ustadz, puasa sendiri, kemudian sholat sendiri, hitungan pahalanya sendiri-sendiri. Benar, itu tidak salah Pak, benar. Yang salah itu adalah kira-kira apakah puasa kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Satu, mohon maaf ya, kalau puasa kita diterima oleh Allah, apakah nilai pahalanya sama dengan mohon maaf ketika Bapak Ibu meninggalkan sholat? Jadi jangan katakan tidak apa-apa dia tidak sholat, yang penting dia puasa. Tidak apa-apa dia sholat, yang penting dia puasa. Salah kah? Salah Pak. Itu gaya berpikir orang jahiliyah. Gaya berpikir jahiliyah itu begitu. Kalau disebutkan dalam bahasanya dzannal jahiliyah. Jadi kita perlunya di situ. Terjadinya penyimpangan agama itu disebabkan karena kita lemah dalam urusan agama. Nah, ditambah sekarang ini Bapak Ibu, ada model berpikir yang disebut dengan liberalisme. Kalau kita bahasakan lebih jauh, ada kelompok namanya murji'ah. Murji'ah ini Bapak Ibu, bagi mereka murji'ah itu orang yang berbuat dosa besar sebesar apapun dosanya, ya udah tidak ada masalah. Kan tergantung hatinya. Misal dia tidak sholat, tapi hatinya masih ingat Allah, itu tidak ada masalah. Kira-kira meninggalkan sholat ini dosa besar apa tidak? Dosa besar. Kata murji'ah tidak. Tidak ada masalah, yang penting kami masih ingat Allah. Selesai. Sama dengan manusia sekarang. Apa maksudnya? Tidak apa-apa kami tidak sholat, yang penting kami masih puasa. Atau sebaliknya, tidak apa-apa kami tidak puasa, yang penting kami sholat. Pertanyaannya adalah, apa benar puasa kita diterima oleh Allah atau tidak? Bagaimana Allah bisa menimbang puasa kita, mohon maaf, sementara kita tidak sholat? Jadi maksiat jalan, puasa jalan. Ini unik. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah tahun lalu kalau tidak salah. Pokoknya adalah orang, apa kata dia? Kami narkoba, minuman keras itu cuma malam hari aja Ustaz. Siang hari kami puasa kok. Coba bayangkan. Ini kita kalau mau kasih tahu sama dia, oh itu salah itu tidak akan puasa lagi dia itu. Tidak akan puasa. Tapi yang menjadi poin bagi kita adalah malam dia maksiat, siang dia puasa. Ada Nabi bilang begitu dalam hadisnya? Ada.
Apa kata Nabi? Yumsi kafiran wa yusbih mu'minan. Malam hari jadi orang kafir, siang hari jadi orang mukmin. Atau sebaliknya, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Kelak di akhir zaman tuh yang banyak begini. Sama dengan yang tadi. Inilah yang disebut dengan persoalan. Yumsi kafiran. Sore hari, malam hari jadi orang kafir. Siang hari yusbih mu'minan. Di siang hari dia jadi orang mukmin. Tapi sebaliknya, yusbih kafiran yumsi mu'minan. Pagi dia jadi orang kafir, malam dia jadi orang mukmin. Sekarang saya tanya, banyak nggak begitu? Banyak nggak? Ustaz, siang hari alhamdulillah kami puasa Ustaz. Ini menjadi satu pelajaran penting Pak. Saya ketemu langsung itu Pak dengan orang-orang yang bicara begitu. Jangan sentuhan, kita bukan mahram. Kata dia begitu. Tapi kalau malam hari tidak apa-apa, kan kita sudah buka puasa. Katanya. Coba bayangkan. Inilah kondisi masyarakat hari ini dengan ilmu agama. Ketimpangannya jauh sangat. Kita ambil contoh lagi. Dengan perkataan Nabi tadi. Teknologinya tinggi. Kemudian ilmu agamanya rendah. Apa yang terjadi? No etik. Tidak punya etika. Sama Pak. Jadi Bapak Ibu, kita bulatkan sekarang. Agama itu regulasi. Agama itu moral. Agama itu doktrin. Agama itu akhlak. Anda beragama, Anda berakhlak. Pertanyaannya muncul. Anda berilmu tapi tidak beragama. Anda tidak berakhlak. Kok Ustaz berani bilang begitu? Kenyataannya begitu, faktanya begitu. Salah satu kontrol dalam ilmu itu adalah agama. Kita lihat kasusnya Pak. Aristoteles, Plato. Bapak Ibu boleh cek dalam berbagai macam literatur. Ada persoalan etik di situ. Gak ada. Orang-orang yang cerdas itu, kalau tidak dibarengi dengan etik dan agama, itu mesti akan dal wa adal, sesat dan menyesatkan. Salah satu yang menjadi kekuatan dunia hari ini adalah ilmu tanpa nilai. Jadi orang-orang Arab Barat, orang-orang Barat itu menilai ilmu itu bebas nilai. Jadi Anda boleh cerdas, boleh Anda cerdas, enggak punya akhlak enggak apa-apa. Yang penting Anda cerdas. Pertanyaannya betul apa salah itu? Sekarang kita lihat. Boleh enggak Bapak Ibu sombong tapi Bapak Ibu cerdas? Dia sombong wajar, kaya dia. Ada yang disombongkannya. Saya tanya, di mana letak wajarnya? Enggak ada letak wajarnya, Pak. Dia sombong wajar, dia profesor. Pertanyaannya, wajarkah orang yang cerdas itu, yang bergelar itu sombong? Etik. Itu yang disebut dengan nilai. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu yang disampaikan oleh Nabi. Kelak kata Nabi, di muka bumi ini akan diisi oleh manusia-manusia jahilun. Apa maksudnya? Kembalinya manusia kepada tradisi jahiliyah. Uniknya, perbedaannya, jahiliyah dulu dengan sekarang jauh berbeda. Apa jauh berbeda? Pelakunya muslim, bukan non-muslim. Justru yang pelaku jahiliyah itu adalah orang muslim. Satu ketika saya tanya kepada seorang ulama di Masjidil Haram. Kami sedang ngaji bareng di Masjidil Haram. Saya tanya, ada salah seorang ulama, ya Syekh, kaifa ra'aital jahiliyah al-an? Bagaimana pandangan Syekh tentang orang jahiliyah sekarang? Dijawab sama beliau, al-an asyaddu jahiliyatan minal amsi. Sekarang lebih jahiliyah daripada dulu. Coba bayangkan. Apa sebabnya? Tradisi, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok bisa sebegitu jahiliyahnya? Yathbutul jahlu. Sebabnya ilmu agama ditinggalkan. Kita lihat, betul enggak proses meninggalkan pemahaman agama ini terjadi? Kita lihat. Dulu pernah terjadi ingin dibuangnya pelajaran agama. Itu dulu, Pak.
di beberapa sekolah tinggi itu ada kuliah diberi ruang, Pak. Namanya akidah dan akhlak. Akidah 4 SKS, akhlak 4 SKS. Naik, Pak. Lambat laun jadi naik dia. Yang tadinya 4 SKS digabung. 2 SKS akidah, 2 SKS akhlak. Seiring berjalannya waktu dikurangi, Pak. Jadi 2 SKS. 1 SKS akidah, 1 SKS akhlak. Seiring berjalannya waktu mereka buat itu cukup jadi ekstrakurikuler saja. Yang mau ikut silakan, yang nggak ikut tidak ada masalah. Betul apa salah itu? Begitu itu. Sekarang kita lihat, Pak, program yang lain. AI. Bapak Ibu tahu AI ya? Saya tidak sedang mengecam AI, tapi perhatikan baik-baik kondisi dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Persoalan AI itu. Kemana Bapak Ibu kalau bertanya tentang agama? Bapak Ibu kalau bertanya tentang agama kemana? Ustadz, betul ya? Kita anggaplah mufti menjawab, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jamaah bertanya, mufti menjawab. Sekarang saya tanya dulu, lebih banyak mana yang bertanya? Kepada Dr. Mawardi Muhammad Saleh atau kepada Google? Atau kepada AI? Itu sekarang. Di mana letak yang hilang? Etik, nilai. Jadi jangan salah pertumbuhan itu. Jangan Bapak Ibu kira pertumbuhan ini akan membawa kita lebih cemerlang, sementara mohon maaf kita dalam degradasi moral. Apa sebab? Agama menurun. Makanya banyak sekali mohon maaf penyimpangan agama terjadi. Apa penyimpangan agama yang terjadi sekarang? Banyak model agama yang mereka buat. Ada yang sholat kalau tidak pakai merah putih tidak sah sholatnya. Ada yang begini, ada yang begitu. Pertanyaannya adalah di mana pemahaman agamanya? Ini yang disebut dengan du'aful ilmi fiddin. Lemahnya ilmu agama lemahnya ilmu dalam agama. Apa yang dimaksud? Jahiliyatun. Itu yang disebut sesungguhnya jahiliyah, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, kembali kepada pemahaman ulama tadi. Kata para ulama, ada solusinya, ada. Yang namanya pertumbuhan teknologi itu tidak bisa kita hindari. Yang harus kita lakukan perkuat agama. Jadi biar mengimbangi pertumbuhan teknologi, pertumbuhan keilmuan ini harus diimbangi dengan pertumbuhan agama. Biar bisa seimbang setidaknya. Syukur-syukur lebih tinggi daripada pertumbuhan itu sendiri. Satu. Yang kedua, kata Nabi, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah jalan keselamatan. Perhatikan baik-baik. Al-Quran saja mereka lakukan tipu daya, apalagi dengan perkataan Nabi. Semua bisa mereka buat. Artinya kalau kita tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, di mana letak pengetahuan kita? Satu. Yang kedua. Yang ketiga, berarti kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah sebagai pegangan kita. Yang ketiga, khulafa'ur rasyidin. Kembali kepada pemahaman para khulafa'ir rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi yang memberikan pemahaman-pemahaman yang baik yang kita pegang. Ulama-ulama kita yang membawa kita pegang. Yang keempat, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan Bapak Ibu kira, Bapak Ibu kita lihat sekarang begini. Ada satu yang sangat-sangat membuat kami sedih. Saya pernah kecil di kampung, hidup suasana Ramadan tuh hidup sangat. Tapi perhatikan sekarang, bagaimana suasana Ramadan sekarang? Adem ayem, seolah-olah tidak ada. Bahkan dulu siaran televisi itu selamat menunaikan ibadah puasa. Setiap produk mengucapkan di dalam televisi. Sekarang perhatikan, apa semarak Ramadan yang nampak sekarang? Nggak ada, Pak. Tidak ada bedanya antara Ramadan dan tidak Ramadan. Hanya perbedaannya sholat tarawih saja. Tapi kalau kita lihat dalam keseharian, tidak ada, Pak. Yang maksiat, yang tak maksiat ya sudah. Begitu aja. Tapi poinnya adalah, begitulah nilai-nilai itu hilang sedikit demi sedikit. Yang harus kita jaga. Yang kelima Bapak Ibu, jagalah tradisi. Apa yang dimaksud? Tradisi keagamaan yang ada. Jaga, Pak. Jaga. 2 hari yang lalu, seorang ibu-ibu nelpon. Ustadz, gimana kondisi masjid kami, Ustadz?
Yang kemarin itu, kalau tahun kemarin yang datang baca Quran itu 40 orang anak-anak Ustaz. Sekarang 4 orang Ustaz. Hilang nolnya. Nangis kami Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita yang hadir ini tidak punya sikap terhadap kondisi yang saya sampaikan tadi, kelak kita akan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Ibu tadi. Kita akan merasakan betapa hampanya hidup ini tanpa ada agama. Akan terasa. Jelas. Hanya saja kekuatan kaum liberal orientalis hari ini lebih kencang ketimbang kita yang paham agama. Jadi kita Bapak Ibu dibuat sekabur mungkin tentang agama. Inilah yang disebut dengan tasbih, tasyabbuh, tashkik, ragu. Salah satu metode yang dilakukan oleh orientalis dalam dunia perang pemikiran. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tanamkan, buat kurikulum pendidikan Ramadan khusus di rumah kita masing-masing, agar ibadah Ramadan kita selalu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, yang disampaikan oleh Nabi, yang dibuat oleh para alim ulama, agar hidup dan terasa suasana Ramadan terkhusus bagi kita. Yang dikatakan A'agim itu sangat benar sekali dari dulu sampai sekarang. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang paling kecil, rumah tangga kita. Kalau kita bisa menghidupkannya, insya Allah tempat lain bisa hidup. Kembali kepada kita. Kalau Bapak Ibu tidak jaga dari sekarang, mohon maaf. Tidak ada solusi yang bisa kita berikan kecuali kembali kepada pemahaman agama yang baik dan benar. Itulah ketakutan kita sekarang. Karena sesungguhnya syubhat itu, bid'ah itu berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan di subuh hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah ketakutan kita akan hilangnya agama dan nilai. Mudah-mudahan semakin menjadikan kita orang yang taat kepada Allah dan takut kepada Allah, dan insya Allah bisa membangun rumah tangga penuh nilai-nilai agama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman kamilan wa yaqinan sadiqan wa 'amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli, wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.